Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Biarlah tiap pagi di hari hidupmu ada firman-Nya, ada Tuhan, ada urapannya, ada kuasanya mengalir di hidup kita. Pagi ini saya mau bagikan tentang miliki mental pulih. Saya ulang, miliki mental pulih. Di beberapa minggu kemarin kita merayakan atau kita mengingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Tapi di hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya kepada banyak murid-muridnya. Kepada murid-muridnya yang terdekat, 12 murid itu, Yesus memberitahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, tapi di hari ketiga dia akan bangkit. Akan ada kemenangan di hari yang ketiga. Di Matius 16 ayat 21, kita baca sama-sama, dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam kehidupan ini, saudara dan saya harus menyadari dalam perjalanan hidup kita sangat mungkin, bahkan pasti seringkali terjadi ada tantangan, ada masalah, ada sakit penyakit, ada hal-hal yang rasanya kita nggak mau hadapi tapi harus kita hadapi. Itu bagian dari perjalanan hidup kita. Yesus menerangkan kepada murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita. Tapi hari ini saya mau bagikan buat saudara bukan tentang perkataan Yesus fokus pada penderitaannya, tapi perkataan Yesus fokus pada hari ketiga dibangkitkan. Saudara dan saya mungkin hari ini lihat ada tantangan yang kita hadapi, kayaknya kehidupan sedang menghantam kita, tapi kita harus berani deklarasi iman sama seperti Yesus deklarasi iman, Mesias harus menderita, tapi hari ketiga ada kebangkitan, tapi ada kemenangan di hari yang ketiga. Mungkin saudara baru saja cek kesehatanmu, lalu menemui dokter katakan ada hal buruk di kesehatanmu. Saudara harus deklarasi iman, memang saya akan lewati, hadapi sakit penyakit ini, tapi nggak lama hari ketiga kita harus imani, nggak lama saya akan sembuh. Mungkin saya hadapi saat ini masalah keuangan, tapi nggak lama saya akan pulih. Mungkin hari ini saya hadapi masalah rumah tangga, tapi tidak lama saya akan mengalami kemenangan di rumah tangga saya. Sama seperti Yesus berani deklarasikan imannya, itu yang kasih kekuatan untuk dia nggak berhenti, nggak stop sampai di Taman Getsemani berdoa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi dia lanjutkan doanya dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia hadapi kayu salib, dia hadapi semua yang harus dia hadapi. Saudara dan saya ketika hadapi tantangan dalam kehidupan ini harus miliki iman bahwa pemulihan ada di depan kita. Sedikit lagi pulih, sedikit lagi sembuh, sedikit lagi semuanya beres. Kadang-kadang memang ada tekanan sepertinya, tapi jangan khawatir dengan tekanan. Tapi lihat di depan tekanan itu ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Sama seperti orang gym, saya suka gym. Ototnya dikasih beban berat lalu sakit, tapi besoknya saya gym lagi, karena saya tahu ketika saya gym itu ototnya memang dimaksudkan untuk pecah gitu, untuk rusak. Karena saya tahu ketika rusak ada jaringan baru yang tumbuh sehingga ototnya bisa besar, sehingga kapasitas ototnya bisa besar. Ketika ada tekanan di hidupmu, don't worry, jangan khawatir, everything gonna be okay, everything gonna be alright. Ada pemulihan buat kita yang ada dalam Tuhan, ada kemenangan buat kita yang ada dalam Tuhan. Buat saudara yang hadapi sakit penyakit, jangan khawatir, sakitmu nggak berujung pada sesuatu yang buruk terus menerus, tapi sakitmu berujung pada kesembuhan. Kita buka satu ayat di dalam Mazmur 55 ayat 22, dikatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan makanya sama Tuhan, taruh sama Tuhan, libatkan Tuhan.
Dan tidak untuk selamanya engkau sakit, tidak untuk selamanya engkau kekurangan, tidak untuk selamanya rumah tanggamu bermasalah, tidak untuk selamanya ada penderitaan, ada tekanan. Tapi sedikit lagi, hari ketiga ada kebangkitan, hari ketiga ada kemenangan, sedikit lagi ada mujizat, sedikit lagi ada kuasa. Terus terkoneksi dengan Tuhan, karena sedikit lagi ada mujizat yang tersedia buat kita. Pagi hari ini keluar rumah, miliki mentalitas ini. Beraktivitas, miliki mentalitas ini. Bahwa pemulihan akan ada di hidup kita, bahwa kemenangan akan ada di hidup kita. Saya percaya, bukan kebetulan saudara bergabung dengan Morning with the Word, tapi Tuhan secara pribadi sedang berkata-kata, sedang menguatkanmu, sedang memelihara hidupmu untuk engkau tetap percaya bahwa di depanmu sekalipun yang kau lihat hari ini kayaknya kekalahan, penderitaan, tapi itu hanya sedikit, kayaknya kehilangan, hanya sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena kemenangan di depanmu jauh lebih besar, karena pemulihan di depanmu jauh lebih besar, karena hari ketiga Yesus dibangkitkan. Karena kita percaya kita sudah mati bersama Kristus, kita pun dibangkitkan, kita pun akan alami pemulihan bersama dengan Kristus. Karena pagi hari ini saya undang setiap kita, bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa semua yang jadi masalah, tantangan di hidupmu, ambil waktu. Kalau saudara mau tutup mata, taruh tangan di dadamu, lalu bilang sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini waktunya. Saudara serahkan semua sama Tuhan. Dan mulailah percaya bahwa sedikit lagi sembuh, sedikit lagi pulih, sedikit lagi ada mujizat. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan jatuh, goyah, tergelincir, tapi orang benar ditolong, dibela, disayang oleh Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Karenanya pagi hari ini, bawa hatimu, bawa hidupmu. Dengan sungguh hati, datang di altarnya, datang di hadiratnya, dan terima pemulihan yang dari Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Maka hamba berdoa, siapapun yang gabung dengan Morning with the Word, yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang sedang sedih hatinya, Tuhan hibur. Yang sedang tertekan, Tuhan beri kekuatan untuk bisa bersemangat bangkit lagi menjalani kehidupan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh jawaban doa, menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagikan link Morning with the Word ini kepada banyak orang, keluargamu, temanmu, sahabatmu. Saya percaya ada orang-orang yang memerlukan kabar ini. Miliki mental pulih. Kita semua pasti dipulihkan. Doanya pasti dijawab. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you